Bangga bersarung mangga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menjaga Buya, keluarga besar Al-Bahjah dalam lindungan Allah. Buya, saya mau bertanya. Kan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu Imam Nawawi mengklasifikasikan kategori mujtahid itu ada 5, dengan yang tataran tertinggi itu mustaqil lah. Mungkin 4 imam mujtahid arba'ah gitu Bu ya. Nah, yang sempat saya terfikir itu Bu ya, semakin terbukanya khasanah keilmuan hadis, fikih, tasawuf, akidah itu kan pada dasarnya dengan segala hormat juga ulama setelah 4 imam pertama itu kan harusnya apakah mereka ada mungkin seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansori dan semacamnya itu yang secara keilmuan dan kapasitas hafalan itu setara, tapi hanya karena adab saja mereka akhirnya bermakmum atau mengikut terhadap mazhabnya Asy-Syafi'i misalnya, ataupun Ibnu Qudamah yang ke mazhab Hambali. Mungkin seperti itu Bu ya. Apakah mereka pada dasarnya hanya karena adab saja dan rasa hormat sebagai murid terhadap guru, atau pada dasarnya mereka juga bisa di tingkat level kaliber yang sama? Mungkin seperti itu Bu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tingkatan-tingkatan mujtahid. Yang tertinggi adalah mujtahid mustaqil. Artinya mustaqil di sini adalah dia berijtihad tentang permasalahan agama dengan perabot-perabot yang mereka sendiri mencetuskannya. Alat dalam hal ini seperti usul fikih dan lainnya. Maka dikatakan mustaqil. Karena itu adalah dengan perabot saya. Imam yang datang setelahnya bisa jadi dia punya kelebihan ilmu, tapi dia tidak bisa membuat perabotnya tadi. Makanya Imam Nawawi mengatakan, aku ikut Syafi'i. Karena saya berijtihad kayak apapun, metodologinya adalah saya ikut Imam Syafi'i. Artinya sudah ini peluang, ini adalah keberuntungan Imam Syafi'i waktu itu sebagai orang pencetus yang membukukan usul fikih. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau masalah kemungkinan, orang hari ini bisa saja ke Imam Syafi'i, tapi belum ada. Yang hafalannya begini, berapa tahun ngafal Muwatta, umur ini. Kalau orang ngaku-ngaku saja bisa. Jadi bab ijtihad, pintu ijtihad tidak akan ditutup. Tapi siapa yang bisa menguasai ilmu seperti Imam Syafi'i? Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ratusan ribu hadis yang ada di otaknya, bukan di komputer, tidak. Ya. Bukan sekedar adab, dan memang kenyataannya memang ulama-ulama madhab adalah mereka orang yang Allah beri kepada beliau-beliau adalah perangkat-perangkatnya, perabot-perabot untuk ijtihad, sehingga bagi mereka memang layak untuk menempati posisi tertinggi dalam ijtihad. Dan banyak mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu banyak. Bahkan dia mengatakan 17 sampai 37. Akan tapi madhab-madhab yang lain itu, ulama-ulama yang lain itu tidak berkesinambungan ilmunya sampai ke bawah. Ini juga dia dicatat, Allah yang menentukan demikian ini. Jadi banyak mujtahid mutlak pada zaman Imam Syafi'i juga ada. Akan tapi kemudian orang setelah itu melihat apa sebab-sebab abadinya ilmu Imam Syafi'i, dan apa sebab abadinya ilmunya Imam Malik, apa sebab abadinya Imam Abu Hanifah, adalah Allah beri ilham dan taufik kepada beliau untuk mengabadikan ilmu dengan mencetak generasi sehingga murid. Jadi murid-murid inti itulah yang akan menyebarkan ilmunya. Murid inti menyebarkan ilmunya. Apakah yang lain tidak punya? Punya, akan tapi muridnya tidak terlalu memperhatikan. Tidak memperhatikan, tapi tidak seperti pengikutnya Imam Abu Hanifah yang punya Abu Yusuf, dan yang punya Imam Syafi'i, yang punya Imam Ahmad sendiri sebagai muridnya. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah mungkin ada orang mujtahid mutlak hari ini? Ya mungkin, cuman pengen siapa dia itu? Siapa yang gitu? Apakah ada orang yang hadisnya kayak Imam Bukhari? Ya mungkin aja, tapi siapa? Imam Bukhari mencari satu hadis saja bagaimana untuk mentaskhih? Itu yang dibukukan itu hanya berapa ribu hadis. Selebihnya adalah ada di otaknya juga. Dan mungkin gini loh ya, bagaimana hafalan mereka semacam itu, apakah mustahil? Oh, enggak mustahil.
Kenapa? Permasalahan tidak terlalu banyak, sehingga kekuatan mereka dalam menghafal belum diganggu. Ibaratnya wadahnya itu belum diisi oleh hal yang lain. Hari ini kita menghafal sudah ingat kejadian di negara ini bermacam-macam. Hari ini sudah berapa masalah masuk otak kita? Oh iya, bikin hadis lupa nanti. Orang seperti itu. Kemudian yang kedua memang ada adab dan tata krama. Di samping memang belum bisa, sehingga kalau ada orang mengatakan saya juga mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad, hari ini ada kita tidak boleh taklid, kita ijtihad, kita juga kuat Imam Syafi'i. Tanya, mana dasar usul fikih, metodologi ente dalam beristihad, bistimbat, ente punya? Enggak, semuanya ngintip. Sudah mengintip sok banget. Pakai alat Imam Syafi'i mengatakan saya lebih hebat dari Syafi'i. Siapa ente? Saya lebih hebat dari Imam Ahmad. Saya lebih hebat daripada Imam Malik. Saya lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah itu terbentuk seperti itu bukan beliau lalu propaganda gitu, enggak. Buat pamflet di mana-mana saya 4 mazhab, enggak ada. Memang begitu keadaan beliau, memang harus dibegitukan. Kenapa? Setiap orang alim yang datang setelahnya hanya terkagum-kagum. Makanya orang akhir zaman enggak kagum, itu kan aneh sekali. Mungkin ada orang ini, kita sama hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, saya laki-laki. Kadang-kadang dengan sombongannya. Kita bisa, mereka bisa. Tanyakan, cerdasmu kayak dia? Akhlakmu kayak beliau? Ibadahmu kayak beliau? Hafalanmu kayak beliau? Kalau hanya sedang mengaku-ngaku saja. Mungkin betul, wah teknologi. Dulu ada orang menghafal, saya bisa menghafal langsung, tik, lihat internet. Lihat apa? Maktabah Syabilah. Bukan begitu. Langsung bisa otak-atik komputer, langsung jadi mujtahid mutlak. Enggak bisa semacam itu. Di samping itu memang ilmunya ulama 4 madhab ini memang luar biasa. Allah beri taufik kepada beliau untuk memahami metodologi mencetuskan hukum yang tidak diberikan kepada ulama-ulama yang lain. Sebelumnya sudah ada, cuma belum terumuskan secara detail dan rapi, dibukukanlah bahasa sederhananya, dimulai oleh Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah juga sudah ada, cuma setelah itu pembukuannya adalah telat. Tapi ini ada metodologinya untuk memahami ilmu. Sehingga secara ilmu belum bisa, belum ada yang menyamai. Sampai yang katanya di abad ke-7 apa ke-8 mengaku mujtahid, ternyata alat ijtihadnya pinjam Imam Ahmad, pinjam Imam Syafi'i, sudah itu mengatakan sok banget. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka orang laki-laki, saya juga laki-laki. Laki-laki apa ente? Mau sok sombong deh. Kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah adab juga ada. Akan tapi adab ada, tapi yang pertama adalah lebih unggul, belum bisa menyamai, belum bisa mengungguli. Misalnya ada orang mujtahid hari ini berkata tentang urusan istinbat hukum, dia tidak mungkin tidak kecuali dia mengambil rumusan metodologi yang dicetuskan oleh ulama-ulama 4 madhab. Kesimpulannya adalah ulama 4 madhab itu sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi seperti itu, sehingga yang datang setelahnya bukan tidak mungkin. Kalau bicara mungkin, Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan orang hari ini seperti Imam Syafi'i. Cuman apalagi yang mau dibahas? Sudah diberesi oleh Imam Syafi'i tentang metodologinya. Tinggal menggunakan pisaunya Imam Syafi'i untuk membedal permasalahan. Gitu saja. Mau menjelaskan, saya mau gini. Itu hidup di zaman Imam Syafi'i, baru dia Imam Syafi'i. Am khas sudah dibahas oleh Imam Syafi'i. Mutlak muqayyad sudah dibahas Imam Syafi'i. Mau membahas apa ente? Mau sok banget. Wah, saya bisa. Halah, bisa ngapain ente? Orang sombong di akhir zaman. Mau membahas apa hari ini? Sudah dihabiskan oleh mereka. Coba bahasan usul fikih. Mau bahas, mau mencetuskan, saya punya usul fikih model baru, gak diterima. Jangankan oleh kelas dunia kayak Imam Syafi'i, di kampus saya saja gak diterima mungkin, kalau dia sekolah di kampus. Subhanallah, di samping itu adab mereka, di samping pengakuan terhadap kebesaran mereka, para imam 4 madhab ini, ternyata adab mereka juga sangat tinggi. Sehingga selalu menisbatkan, memang dalam dunia ijtihad, sehingga nanti ada Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i sebelumnya, dan terusnya berbeda. Itu wajar perbedaan, tapi dasar berpikirnya sama. Sehingga ada perkata Imam Syafi'i yang dikatakan tidak didahulukan, ada qaul qadim, qaul jadid. Sebentar Imam Syafi'i mengatakan qaulku yang baru ini tidaknya dipakai, yang lama buang. Ternyata ada ulama datang setelahnya mendahulukan pendapat Imam Syafi'i yang waktu di Irak, qaul qadim. Kenapa begitu?
berdasarkan cara yang diajar Imam Syafi'i kepada ulama ini, lalu memahami ternyata qaul qadim Imam Syafi'i harus digunakan. Ini kan sebetulnya kembali lagi pada cara Imam Syafi'i, biarpun secara hasilnya keluar dari pendapat Imam Syafi'i, tapi kenyataannya cara berpikirnya adalah cara yang dihadirkan Imam Syafi'i. Makanya biarpun hebat tetap mengatakan, Ibnu Hajar al-Asqalani Amirul Hadis sebagai bicara hadisnya, aku Syafi'i. Al-Haytami Syafi'i, Ibn Mawabi Syafi'i. Dan begitu saja. Ibnu Qudamah yang hebat seperti itu mengatakan Hambali. Itu orang-orang besar begitu saja masih punya kesadaran. Hari ini orang baru menghafal 16 hadis orang. Mujtahid, taklid haram, enti neraka, taklid Allah. Innalillah. Kesombongan menguasai seseorang langsung mengatakan, dan bahasanya ada, hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Iya, itu laki-laki punya anak saja. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan adab dan tata krama kepada kita.